Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel aku. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin robbal alamin. Oke teman-teman, di sini aku mau cerita kisah pengalaman teman kita, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku mau cerita kisah pengalaman dari teman kita. Di sini aku mau cerita kisah Mbak Dila ya teman-teman. Langsung aja ya teman-teman, aku bacain kisahnya. Assalamualaikum Mbak Pidia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita Mbak pengalaman saya membaca sholawat dan keajaiban sholawat yang saya rasakan sendiri. Waktu itu saya pernah alami yang luar biasa dengan keajaiban sholawat. Singkat cerita, pas di parkiran mall, waktu pulang, ternyata dompet suami saya nggak ada Mbak. Saya panik karena di dalam dompet suami saya ada STNK mobil, sama STNK motor, 2 ATM, KTP, dan lain-lain. Akhirnya masuk ke dalam mall tempat kami belanja dan ke time zone tempat anak saya main. Tidak ada juga Mbak. Muter-muter dalam mall sambil cari dompet, sambil saya baca sholawat sebanyak-banyaknya. Karena tidak ketemu, saya juga akhirnya kami pun pasrah. Balik ke parkiran lagi. Terus kita ke tempat pembayaran parkir sambil bilang, minta tolong nanti kalau ada yang nemuin dompet suami saya, hubungi ke nomor HP saya. Tahu-taunya petugas itu bilang tadi ada yang nemuin dompet di parkiran motor, lalu dititipin ke saya. Ya Allah, ajaib sekali sholawat Nabi itu Mbak. Karena saking paniknya, saya tidak berhenti-henti baca sholawat sampai dompet suami saya ketemu. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah ya teman-teman. The power of sholawat ya teman-teman ini. Mbak Dilanya bilang kalau suaminya itu kehilangan dompet teman-teman. Jadi isi dompetnya tadi itu banyak isinya, ada STNK mobil, ada STNK motor, 2 ATM dan KTP. Mungkin ada juga beberapa uang ya teman-teman. Di situ Mbak Dilanya pusing sekali teman-teman. Dia muter-muter, dia keliling-keliling. Tuh dia juga mencari tempat bermain anaknya yang tadi, tapi nggak ketemu juga teman-teman. Tapi di situ Mbak Dilanya nggak lupa kalau dia selalu membaca sholawat di dalamnya itu teman-teman. Jadi berkat Mbak Dilanya tadi membaca sholawatnya tadi, alhamdulillah dompet suaminya tadi ketemu teman-teman di tempat parkiran motor. Alhamdulillah teman-teman. Terus si abangnya yang nunggu parkiran tadi bilang kalau ada yang nemuin dompet suaminya. Ya, teman-teman, mungkin ini dari Allah juga ya teman-teman. Jadi orang baiknya tadi ngasih tahu kalau ada dompet orang yang hilang. Jadi dikasihlah ke tukang parkiran tadi. Masya Allah ya teman-teman, the power of selawat ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman atau punya hutang atau ada kehilangan sesuatu, teman-teman baca aja selawat. Ini Mbak Dilan juga pernah ngerasain ya teman. Dia ngerasain kalau dompet suaminya itu hilang. Mbak Dilanya udah putus asa teman-teman. Jadi akhirnya Mbak Dilanya sudah pasrah. Jadi Mbak Dilanya pasrahnya tadi Allah kabulkan apa yang diminta sama Mbak Dilanya tadi. Karena Mbak Dilanya bersungguh-sungguh membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Dia membaca sholawat. Jadi Allah kabulkan teman-teman. Jadi itulah teman-teman, jangan pernah lelah membaca sholawat ya teman-teman. Aku akan selalu mengingat teman-teman, baca setiap hari sholawat ya teman-teman. Nanti kalau yang belum terkabul hajatnya, insya Allah akan cepat terkabul kalau teman-teman bersungguh-sungguh membaca sholawat ya teman-teman. Jadi teman-teman, jangan pernah
jangan pernah remehin sholawat, jangan pernah ragukan sholawat ya teman-teman, karena sholawat itu memang dahsyat. Nanti kalau teman-teman belum ada keajaiban, belum merasakan, suatu saat akan merasakan keajaiban sholawat. Tapi teman harus yakin, harus percaya dengan apa yang teman-teman amalkan ya teman-teman. Di sini juga Mbak Dilanya bilang kalau di dalam dompet suaminya itu ada STNK mobil, STNK motor teman-teman. Ditambah juga ada 2 ATM dan KTP. Nah, coba aja teman-teman kalau nggak ketemu dompetnya, itu nggak tahu teman-teman akan terjadi seperti apa rumah tangganya Mbak si Dilanya tadi, dan suaminya pasti akan marah besar sama dia. Tapi berkat Mbak Dilanya tadi yakin dengan percaya, kalau dia yakin kalau sholat itu bisa membantunya, Mbak Dilanya pasrah sama Allah, dia serahkan sama Allah kalau dia pasti akan menemukan dompet itu. Alhamdulillah Allah bantu teman-teman, dengan Mbak Dilan baca sholawat, dompetnya tadi ketemu. Masya Allah ya teman-teman, the power of sholawat ya teman-teman. Di sini aku mau cerita kisah yang kedua. Di sini aku mau cerita kisah dari Mas Kiki, namanya di sini Mas Kiki ya teman-teman. Langsung aja teman aku baca ceritanya. Subhanallah, dengan keajaiban sholawat, saya juga dengan mengamalkan sholawat waktu itu ingin mempunyai rumah. Saya dawamkan sholawat selama 9 bulan, Mbak. Terkabul dan terwujud. Saya membangun rumah, dikasih pinjaman sama bos 16 juta. Ditambah hadiah 4 juta dari bos saya. Alhamdulillah saya pun punya uang separuh. Waktu lunasi rumahnya, saya juga dapat hadiah 10 juta lebih dan hadiah umroh, Masya Allah ya teman-teman. Tapi saya malas untuk testimoni Mbak, padahal Alhamdulillah rizki berkah. Sholawat itu tidak bisa terhitung, subhanallah, Masya Allah ya teman-teman. Ini the power of sholawat buat Mas Kikinya teman-teman. Dengan Mas Kikinya mendawamkan sholawat, dia mendapat keajaiban teman-teman. Dia dipinjamin sama bos ya teman-teman, dipinjam sama bos kerjanya, dipinjam sama bosnya itu 16 juta teman-teman. Masya Allah baik sekali ya teman-teman, bosnya Mas Kiki ini ya teman-teman. Terus ditambah lagi teman hadiah dari 4 juta, ditambah lagi 4 juta teman-teman. Masya Allah teman, jadi 20 juta. Masya Allah ya teman-teman, the power of selawat ini teman-teman. Terus Mas Kikinya bilang dia pengen sekali membangun rumah. Mungkin Mas Kikinya ini membangun rumah untuk dia sama suami, maksudnya sama istrinya nanti ya teman-teman. Jadi teman-teman, bacalah selawat setiap hari, bacalah selawat ini bagian dari hidup kita ya teman-teman, karena selawat ini memang dahsyat teman-teman buat kita, buat anak-anak kita. Kalau teman-teman punya anak, teman-teman suruh anak-anak kita baca selawat, teman, biar hatinya lembut ya teman-teman. Terus ini juga teman-teman, aku mau cerita juga kalau Mas Kikinya ini waktu dia melunasi hutang rumahnya juga dia dapat hadiah 10 juta. Masya Allah teman-teman. Terus dia dapat melunasi rumahnya, dia dapat hadiah 10 juta lebih dan hadiah umroh. Masya Allah teman-teman, the power of sholawat teman-teman ini ya teman-teman. Aku juga pengen teman-teman kalau aku ada rezeki, maksudnya ada uang lebih, aku pengen teman-teman, itu cita-cita aku dari kecil, aku pengen sekali merangkatkan orang tua aku umroh teman-teman. Orang tua aku perempuannya udah meninggal, di sini aku cita-cita aku banget teman-teman, aku pengen sekali kalau aku ada uang nanti, aku pengen sekali berangkat ke orang tua aku yang laki-laki berangkat umroh. Pengen sekali teman-teman, doain ya teman-teman supaya aku bisa mengabulkan hajat aku. Aku pengen sekali ke orang tua aku umroh teman, aku pengen nyenangin orang tua aku teman-teman, amin. Jadi teman-teman,
Di sini aku akan teringat teman-teman untuk baca sholawat. Aku di sini akan terus ngamat teman-teman. Membaca sholawat itu sangat bagus teman-teman, sangat bermanfaat sekali, banyak sekali khasiatnya teman-teman. Jangan pernah lelah untuk membaca sholawat ya teman-teman. Dari kisah Mbak Dilanya tadi, suaminya kehilangan dompet. Terus di sini Mbak Kikinya bilang kalau dia dikasih sama bosnya itu uang, kalau dia pengen bangun rumah itu rezeki dari Allah teman-teman, berkat mereka berduanya tadi mengamalkan sholawat. Coba kalau mereka nggak mengamalkan sholawat, mungkin mereka nggak akan dapat rezeki yang tak disangka-sangka ya teman-teman. Terus pertolongan dari Allah juga nggak akan datang ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan pernah lelah untuk membaca sholawat. Aku akan terus buat teman-teman selalu mengamalkan sholawat. Karena sholawat itu memang dahsyat ya teman-teman. Sholawat itu banyak sekali teman-teman manfaatnya. Bisa mengabulkan semua hajat, bisa mengabulkan semua hajat, pelunas hutang. Kalau teman-teman pengen sesuatu, minta aja sama Allah ya teman-teman. Kita akan mendapat syafaat dari Allah ya teman-teman. Maka dari teman-teman, kencengin, amalin, istiqomah setiap hari baca sholawat ya teman-teman. Teman-teman, di sini aku juga mau nyaran teman-teman, sholawat itu bagus ya teman-teman. Karena sholawat itu sangat bagus, sangat berguna buat kita ya teman-teman, apalagi buat aku dan juga teman-teman ya teman-teman. Mari teman-teman, di sini aku ngomongnya agak nggak jelas ya teman. Sini aku agak ada anak bayi aku lagi nangis, jadi aku bikin maksudnya ngomongnya ini agak kecepetan ya teman. Mohon maaf ya teman-teman. Terus teman-teman, dengan kita membaca sholawat, sesuatu yang hilang akan kembali teman-teman, akan ketemu teman-teman. Terus sesuatu yang kita minta, sesuatu yang kita inginkan pasti akan terkabul teman-teman. Coba aja dulu teman-teman. Kalau teman-teman umpama ada emas atau teman-teman hilang, teman-teman baca aja sholawat. Insya Allah ketemu, insya Allah diberi jalan sama Allah teman-teman. Terus teman-teman, kalau teman-teman pengen bangun rumah, kalau teman-teman pengen beli rumah, baca aja sholawat. Terus kalau ada rumah yang pengen teman-teman beli, terus bacain Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Insya Allah teman-teman, kalau teman-teman yakin, istiqomah terus setiap hari, kebeli teman-teman rumah itu. Insya Allah teman-teman, kalau teman-teman yakin, percaya dengan apa yang teman-teman baca, insya Allah teman-teman. Ini aku ada teman-teman cerita dari teman testimoni aku. Dia bilang dia pengen sekali membeli mobil. Terus dia kalau ada mobil lewat, dia bacain sholawat. Kalau ada mobil yang warna putih, dia kan pengen mobilnya warna putih teman-teman. Setiap ada mobil yang lewat warna putih, dia bacain sholawat. Nggak berapa lama teman-teman, terkabul teman-teman, Masya Allah teman-teman. Tapi mbaknya ini nabung udah lama, dia nabung dulu. Dia mungkin belinya, dia nggak beli yang bagus, mungkin dia beli yang second mungkin ya teman-teman. Tapi alhamdulillah teman-teman, dengan dia membaca sholawat terkabul teman-teman. Masya Allah ya teman-teman, the power of sholawat ya teman-teman. Maka dari teman-teman, sholawat ini banyak sekali manfaatnya. Jangan pernah lelah untuk membaca sholawat ya teman-teman. Sholawat ini berguna buat kita, berguna buat kehidupan kita ya teman-teman. Terus sholawat ini juga bisa melunasi hutang teman-teman. Kalau teman-teman punya hutang, atau teman punya hutang yang besar, atau teman-teman punya riba, baca aja sholawat. Insya Allah dengan kita membaca sholawat, hutang kita lunas ya teman-teman. Kita nggak akan tahu siapa yang membayarnya nanti. Jadi teman-teman baca aja sholawat setiap hari. Istiqomah terus membaca sholawat, maka dari itu sholawat itu akan membantu kita. Teman-teman, ada juga yang bilang, Mbak bacanya sholawat berapa kali? Kalau aku bacanya sholawat Jibril 1000, sholat munjiatnya aku
bacanya 11 kali, dan istighfar itu aku baca 500 kali. Ya teman-teman. Terus ada juga yang bilang, Mbak, gimana Mbak salat munjiatnya? Kalau teman-teman belum tahu, kalau teman-teman pengen menghafalnya, teman-teman lihat aja, cari aja di YouTube. Karena aku juga nyarinya di YouTube. Teman-teman cari aja sholawat munjiat, itu pasti ketemu dari sholat munjiat ya teman-teman. Karena sholat munjiat itu memang dahsyat. Sholat munjiat itu mengabulkan semua hajat. Jadi teman-teman kalau punya hajat, pengen belikan sesuatu buat anak-anaknya, teman-teman baca aja, insya Allah dalam 1 bulan kalau teman-teman istiqomah setiap hari terbeli teman-teman, insya Allah teman-teman kebeli. Maka dari itu teman-teman, bacalah sholawat setiap hari. Sholawat itu memang dahsyat, sholawat itu berguna buat kita. Sholawat bisa penenang hati kalau teman-teman emosi, kalau teman-teman marah nggak jelas, baca sholawat, insya Allah sholawat bisa bikin kita tenang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.